Ini ada pertanyaan, Isra Mi'raj itu mukjizat atau bukan? Isra Mi'raj itu adalah proses Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah Shadiqul Masduq. Beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ini bisa dilihat bagaimana sahabat Abu Bakar. Ketika beliau yang berkata, maka beliau langsung percaya. Sahabat Abu Bakar itu langsung membenarkan, sampai beliau diberikan gelar As-Siddiq, karena memang beliau membenarkan kalau yang mengucapkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isra Mi'raj ini termasuk mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak ada yang menyaksikan karena pernyataan beliau. Dan banyak mukjizat Nabi yang lain yang disaksikan. Jadi banyak mukjizat lain yang disaksikan. Termasuk juga Nabi Musa, ada beberapa hal yang juga tidak disaksikan oleh umatnya. Apa yang tidak disaksikan oleh umatnya? Ketika Nabi Musa meninggalkan umatnya untuk kalau bahasa kita itu, untuk memohon petunjuk kepada Allah selama 40 hari. Ada banyak mukjizat di sana. Termasuk diajak bicara oleh Allah. Jadi termasuk diajak bicara oleh Allah. Siapa? Nabi Musa alaihis salam. Ada saksinya? Ada saksinya enggak? Tidak ada. Tapi itu juga mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat Nabi itu ada yang ada saksinya, ada yang tidak ada saksinya. Termasuk mukjizat Nabi yang ada saksinya adalah ketika keluar air dari tangan beliau untuk berwudu. Padahal tidak pakai selang, urung ono pam, ya, belum ada pam, tidak ada keran, tapi keluar air dari tangan beliau dan dipakai untuk berwudu. Disaksikan oleh orang banyak. Saat dalam peperangan, ada salah seorang sahabat Nabi yang masak. Lalu kemudian Nabi dipanggil, "Wahai Nabi, silahkan makan di tempat kami, jangan ngajak yang lain karena jumlahnya terbatas." Tapi Nabi malah umumkan, "Wahai fulan, wahai pasukan, fulan sedang masak untuk kita." Kelabaan istrinya, tidak bilang sama Nabi kalau cuma sedikit. Nabi pesan, jangan ojo diwah-wah. Tidak usah diturunkan dari tungkunya, biarkan tetap ditutup, setelah ngambil ditutup kembali. Dan ternyata semua pasukan makan kenyang, masih turah. Apalagi mukjizat beliau yang disaksikan lagi, membelah bulan. Jadi Nabi pernah membelah bulan, disaksikan. Yang menyaksikan bukan hanya orang beriman, tapi juga orang-orang musyrik. Al-Quran menyebutkan iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Bulan telah terbelah, hari kiamat telah dekat, bulan telah terbelah. Itu disaksikan juga. Jadi mukjizat Nabi itu ada yang disaksikan, ada yang tidak ada saksi. Demikian pula juga mukjizat Nabi yang lain, ada yang disaksikan, ada yang tidak ada saksi. Jadi tidak harus ada saksi untuk disebut mukjizat. Termasuk karomah. Karomah itu tidak harus ada saksi atau tidak ada saksi. Nah, jadi ada orang yang diberikan karomah, ada yang ada saksi, ada yang tidak ada saksi, yaitu tetap karomah. Dan intinya kita imani kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengatakan sesuatu, maka sikap kita adalah tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, itu adalah tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ta'atuhu fima amaro, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wastinabu ma nahawa zajar, menjauhi apa yang beliau larang.
wa alla yu'bad illa bima syara'a, beribadah sesuai dengan syariat atau tuntunannya. Maka kalau Nabi sudah menyampaikan, sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Apa yang wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang didatangkan oleh Rasul ambillah, wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Maka Nabi juga mengatakan wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangilah semampu kalian. Tapi apa yang dilarang oleh Nabi maka fastanibu, maka hendaknya kita menjauhi. Jadi sikap kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, beliau adalah shadiqul masduq, orang yang bisa dipercaya, bahkan diberikan gelar Al-Amin sejak sebelum menjadi Nabi. Bahkan ketika beliau pada saat itu mendapatkan wahyu dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Saat itu semua keluarganya dikumpulkan. Nabi berdiri di atas bukit Sofa dan Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku katakan ada sekumpulan pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan percaya. Kenapa? Karena memang beliau dikenal sebagai seorang yang jujur. Jadi orang-orang pada saat itu ketika Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan ada sekumpulan sepasukan berkuda yang berada di balik lembah ini? Maka mereka mengatakan kami percaya. Tetapi ketika kemudian mengatakan bahwa aku adalah Rasul Allah, maka saat itu pamannya mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Jadi intinya orang-orang musyrik pada saat itu tetap membenarkan bahwa beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Tetapi ketika menyangkut masalah keimanan, mereka tidak mau beriman. Wallahu a'lam bishawab.